Baik, Afwan, untuk video sebelumnya terputus. Nah, ini kita lanjutkan pada sesi kedua ini. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua. Al-ahkamul muta'alliqatu bihi, hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf. Wa yata'allaqu bil waqfi al-ahkamul atiyatu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf, hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf ialah berikut ini. Al-awwal, an yakunal waqifu jaizat tasarruf. Hendaklah orang yang mewakafkan barangnya adalah orang yang jaiz tasarruf, sah dan boleh bertindak terhadap hartanya. Siapa itu jaizut tasarruf? Aqilan baligun hurran rasyidan, orang yang berakal sehat, balik dewasa, hurran merdeka, rasyidan, dan tindakannya normal. Tsani, kaunul waqfi mimma yuntafa'u bihi intifa'an daiman. Status atau bentuk harta wakaf mimma yuntafa'u bihi intifa'an adalah harta yang mungkin diambil manfaatnya, yuntafa'u bihi intifa'an, betul-betul bisa diambil manfaatnya daiman, secara terus-menerus, ma'a baqa'i ainihi, namun bendanya tetap ada. Wa an yu'ayyinahu, dan hendaklah harta yang akan diwakafkan ditentukan yang mana. Misalnya seseorang memiliki beberapa perkebunan. Ada kebun kelapa sawit, ada kebun teh, ada kebun karet. Maka nggak sah jika dia mengatakan saya wakafkan kebun saya. Harus ditentukan kebunnya yang mana. Apakah kebun karet, kebun kelapa sawit, atau kebun teh. Harus ditentukan. Asalif an yakunal waqfu ala birrin wa ma'rufin. Hendaklah wakaf, harta wakaf itu ala birrin, diperuntukkan bagi jalan kebaikan, ya, ditunjukkan untuk hal-hal yang baik, wa ma'rufin, dan jalan yang ma'ruf. Kebaikan dan jalan yang ma'ruf. Ma'ruf ya artinya kebaikan juga. Kal masajid, seperti membangun masjid, wal masakin, membangun tempat tinggal, ya, yang diwakafkan bisa diambil manfaatnya bagi orang-orang yang butuh. Wa kutubil ilmi, atau untuk mencetak buku-buku ilmu, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Li'annahu qurbatun ilallahi ta'ala, karena wakaf itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Fayahrumul waqfu ala ma'abidil kuffar, sehingga harta wakaf itu haram jika ditunjukkan untuk peribadatannya orang-orang kafir. Aul syira'i muharramin, atau untuk pembelian sesuatu yang haram. Saya wakafkan alat-alat band saya misalnya, yang terdiri dari gitar, drum. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena benda yang diwakafkan adalah benda haram. Saya wakafkan gedung ini untuk dijadikan tempat berkumpulnya pemuda dan pemudi. Ini haram, ya, karena tujuannya untuk sesuatu yang melanggar syariat Islam. La yajuz. Apa sebab haramnya? Karena wakaf adalah ibadah. Dan
ibadah tidak boleh dicampuri dengan sesuatu yang batil. Ibadah tidak boleh dicampur dengan sesuatu yang batil. Arabi yang keempat, idza ta'attalat manafi'ul waqfi, bila manfaat harta wakaf terhenti. Idza ta'attalat manafi'ul waqfi, apabila manfaat yang biasanya dihasilkan oleh harta wakaf ta'attalat, habis, berhenti, nggak bisa menghasilkan manfaat lagi. Walam yumkinul intifa'u bihi, dan sudah tidak bisa untuk menggunakannya lagi. Fayuba, maka harta wakaf itu boleh dijual. Wa yusrafu thamanuhu fi mislihi, namun hasil penjualannya digunakan untuk sesuatu yang bentuknya sama dengan wakaf sebelumnya. Misal begini, misalnya awalnya seseorang mewakafkan bangunan untuk dijadikan sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, sekolahannya itu sudah nggak layak lagi untuk dijadikan sarana belajar. Mungkin karena gedungnya sudah mulai tua, temboknya rapuh, atapnya udah mau roboh, khawatir kalau dipaksakan nanti akan menimpa orang yang lagi belajar. Maka pada saat itu jual bangunannya. Terus bagaimana dengan hasil penjualannya? Disalurkan ke gedung sekolah yang lain. Atau kalau uangnya cukup, bangun lagi gedung sekolah ya yang sama tapi baru. Seperti itu. Fa in kana masjidan surifa thamanuhu fi masjidin akhar. Apabila wakaf yang sebelumnya adalah masjid dan sudah nggak terpakai lagi, maka dijual, lalu hasil penjualannya surif, diserahkan fi masjidin akhar, kepada masjid yang lain. Au kana daron, atau wakafnya berupa rumah, bi'at, maka kalau rumahnya udah nggak bisa dimanfaatin lagi, dijual. Washturiya bithamanihi, kemudian dengan hasil penjualannya digunakan untuk membeli darun ukhra, rumah yang lain. Lianna dzalika aqrab, karena yang demikian itu lebih dekat, lebih mengena ila maksudil waqif, kepada tujuan orang yang mewakafkan. Ya, orang ini mewakafkannya masjid. Kemudian masjidnya sudah tidak terpakai lagi karena bangunannya sudah hampir roboh. Maka bangunan masjidnya boleh dijual, lalu hasil penjualannya diberikan kepada masjid yang lain atau bangun lagi masjid di tempat itu. Kenapa? Karena yang demikian lebih dekat dan lebih mengena kepada maksud orang yang mewakafkan. Jadi jangan malah diberikan kepada selain masjid atau ngebangun lagi tapi bukan masjid. Al-khamis, al-waqfu aqdun lazim. Wakaf itu adalah akad yang mengikat. Yathbut bimujaradil qaul, yang sah walau hanya dengan omongan saja. Saya wakafkan, udah langsung sah. Wala yajuzu fashuhu, dan kalau udah ngomong nggak boleh dibatalin. Wala bai'u, dan nggak boleh dijual lagi. Cuman sekarang wakaf harus ada surat tertulisnya, sehingga bisa mencegah perselisihan di kemudian hari. Ada bukti tertulisnya. Asadis, an yakunal mauqufu muayyanan, hendaklah harta yang diwakafkan itu ditentukan. Yang mana harta yang dimaksud? Fala yasihu waqfu ghairil muayyan,
maka nggak boleh mewakafkan harta benda yang belum ditentukan. Seperti yang disebutkan tadi, seseorang punya kebun karet, lalu dia juga punya kebun teh, dan dia punya kebun kelapa sawit. Lalu dia mengatakan, saya wakafkan kebun saya. Nanti bingung kebun yang mana nih. Ada 3 dia punya kebun. Kebun teh, kebun kelapa sawit, atau kebun karet. Sehingga nggak sah wakafnya itu kalau tidak ditentukan. Harus dia tentukan agar tidak terjadi perselisihan. Jangan sampai dia mengatakan, saya wakafkan kebun saya. Ternyata yang hasilnya lebih banyak adalah kebun kelapa sawitnya. Akhirnya hasil dari kelapa sawitnya yang diambil buat wakaf. Ternyata dia marah-marah. Bukan ini yang saya wakafkan, tapi yang saya wakafkan itu yang kebun karet. Nah, ini untuk mencegah perselisihan yang seperti ini, maka ditentukan apa harta benda yang dia wakafkan. Asabi yang ketujuannya kunal wakfu munjazan. Wakaf harus langsung tunai, nggak boleh tempo. Fala yasihul waqfu mu'allaq walal mu'aqqad. Sehingga tidak sah wakaf yang bergantung pada syarat tertentu. Misalnya, saya wakafkan rumah ini untuk berteduh ketika musim panas. Kalau musim hujan enggak. Ini namanya wakaf dengan syarat. Maka nggak boleh seperti ini. Ya. Walal mu'aqqad, dan tidak boleh dibatas waktunya. Saya wakafkan bangunan ini untuk sekolah hanya 3 tahun. Tidak sah juga. Illa mautah, kecuali wakafnya itu digantungkan dengan kematian orang yang mewakafkan. Contoh, saya punya gedung ini nih, punya gedung. Ini gedung saya jadikan sebagai sarana belajar, tempat untuk menuntut ilmu, dan saya wakafkan itu kalau saya mati. Nah, ini sah nih. Jadi ketika orang yang berkata seperti itu meninggal, secara otomatis gedung tersebut telah menjadi gedung wakaf yang tujuannya sesuai dengan yang dia maksud. Seperti itu. Atsamin, yajibul amalu bisyartil waqif. Wajib amal mengikuti bisyartil waqif, mengikuti syarat pemberi wakaf. Idza kana la yukhalifu syar'a, selama syarat yang diberikan oleh pemberi wakaf tidak menyelisih syariat Islam. Kalau menyelisihi ya nggak boleh. Ya, kalau menyelisihi maka tidak boleh. Contoh, dia punya kebun anggur. Saya wakafkan kebun anggur ini, tapi dengan syarat setiap tahun kebun anggur ini harus memproduksi minuman keras. Ini syaratnya nggak benar, berarti harus dihindarkan. Atasi yang 9, idza waqafa ala auladihi istawa fihi dzukur wal inas. Bila seseorang memberikan wakaf kepada anak-anaknya, ala auladihi istawa fihi, maka harus sama, harta yang diwakafkannya harus sama. Dzukur wal inas, baik untuk yang laki-laki atau untuk yang perempuan. Nggak boleh dibeda-bedain. Tayyib. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sudah pembelajaran kita tentang wakaf. Mari kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang hibah wal atiyah. Hibah wal atiyah. Wa fihi masail. Dan dalam bab ini ada beberapa
permasalahan. Baik, kita akan mulai pada pembahasan yang baru ini, yaitu al-bab Tsalits wal Ishrun, bab ke-23, al-hibatu wal atiyah, hibah dan atiyah. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, maknaha wa adillatuha, pengertian hibah dan atiyah. Hiya tabarru min jaizit tasarruf fi hayatihi li ghairihi. Tabarru, pemberian, min jaizit tasarruf, dari orang yang sah bertindak pada hartanya sendiri, fi hayatihi, di mana pemberian itu dilakukan semasa hidupnya, dia masih hidup, li ghairihi, yang dia berikan kepada orang lain. Sekali lagi, tabarru min jaizit tasarruf, pemberian dari orang yang sah bertindak, fi hayatihi, yang dia berikan dalam keadaan dia masih hidup, li ghairihi, kepada orang lain, bimalin maklum, dengan harta yang diketahui, au ghairihi, atau selainnya, bila iwadin, dan dia memberikan tanpa ingin dibalas, tanpa balasan. Hukmuhu wa adillatuhu, hukum atiyah dan pendalilannya. Wal hibatu mustahabbatun, hibah itu hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Idza qasada biha wajhallah, apabila yang dituju dalam hibah ini, yaitu pemberian, adalah ingin mendapatkan ridho Allah. Kal hibah li salihin, seperti hibah, pemberian yang diberikan kepada orang saleh, au fakirin, atau kepada orang fakir, au silaturahim, atau kepada sanak saudara. Fa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahabbu, hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqbalul hadiyata wa yusibu alaiha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah, menerima hadiah, wa yusibu alaiha, dan memberikan balasan hadiah yang baik dari hadiah yang beliau terima. Saling memberi hadiah. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutul hibah, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hibah, dalam pemberian. Wa yata'allaqu bil hibatil ahkamul atiyatu, hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah sebagai berikut. Al-awwal, antakuna min jaizit tasarruf, hendaklah hibah itu dilakukan oleh orang yang jaiz tasarruf, boleh bertindak. Wa huwal hur al-mukallaf ar-rasyid, itu orang yang merdeka, mukallaf, orang yang mukallaf, telah wajib untuk menjalankan kewajiban dan aturan Islam, ar-rasyid, dan berakal sehat. Atsani an yakuna al-wahib mukhtaran, hendaklah orang yang memberikan hibah mukhtaran, melakukannya tanpa paksaan tapi sukarela. Fala tasihhu minal mukrah, sehingga enggak sah hibah jika dilakukan oleh orang yang terpaksa. Atsalis an yakunal mauhub mimma yasihhu bai'uhu, hendaknya barang yang dihibahkan berupa barang yang bisa dijual. Fama la yasihhu bai'uhu, barang yang tidak bisa dijual, la tasihhu hibatuhu, maka enggak bisa dijadikan barang hibah.
barang pemberian. Mithlul khamr, contohnya minuman keras, wal khinzir dan babi. Ini kedua benda ini nggak bisa dijadikan hibah. Kenapa? Karena nggak boleh dijual. Arabi an yakunal mauhub lahu syai'ul mauhub. Ya, an yakunal mauhubulah asyai'ul mauhub. Hendaknya pihak yang diberi hibah menerimanya. An yakbala mauhubul lahu asyai'al mauhuba. Hendaknya orang yang mendapat pemberian menerimanya. Li'annal hibah akdun tamlik. Karena hibah adalah akad untuk memiliki. Akdun tamlik. Faftaqara ilal ijabi wal qabul. Sehingga membutuhkan yang namanya ijab qabul. Ijab itu adalah ungkapan saya memberikan. Sedangkan qabul adalah ungkapan saya terima. Jadi harus ada ungkapan saya memberi dan saya menerima. Kenapa? Karena hibah adalah akad yang tujuannya untuk memiliki. Al-khamis, antakunal hibatu halatan munjazatan. Hendaklah hibah itu dilakukan secara langsung pada waktu pelaksanaan. Fala tasihul hibatul muaqqatah, sehingga tidak sah hibah yang dilakukan secara tempo. Misal contohnya, wahabtuka hadza syahran aw sanatan. Saya memberikan kamu benda ini tapi cuma untuk sebulan atau setahun. Itu namanya bukan memberi tapi minjemin. Li'annal hibah aqdun tamlik. Kenapa nggak bisa? Karena hibah itu adalah akad untuk memiliki. Fala tasihu muaqqatatan. Sehingga nggak sah kalau hibah dilakukan dengan bentuk atau terikat dengan waktu. Asadis antakuna bighairi iwat. Hendaklah hibah dilakukan tanpa ingin dibalas, tanpa mengharapkan imbalan, tapi secara sukarela. Li'annaha tabarru mahad, karena ia adalah pemberian murni. Tabarru'un mahad. Tayyib ahibati fillah. Alhamdulillah, sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa mendatangkan manfaat. Silakan kalian catat hal-hal penting dan menanyakan hal-hal yang kurang paham. Juga tolong dijawab latihan yang Ustadz berikan di Google Classroom. Bagi yang namanya masih belum menggunakan nama asli, silakan dirubah menjadi nama asli. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.